Kalian pasti punya kan suatu pengalaman di masa lalu yang kalian anggap suatu pengalaman yang menyedihkan, memalukan, bahkan mengecewakan. Aku juga pernah kok mengalaminya. Saat aku dulu masih kecil, aku yang ingin bermain-main tapi disuruh bersih-bersih dulu sama nenekku. Padahal aku juga memiliki saudara yang diperbolehkan bermain tanpa harus bersih-bersih terlebih dahulu. Pada saat SMP, aku hidup dengan segala berkelimpahan. Berkat usaha telur yang dimiliki oleh orang tuaku, aku dapat memiliki berbagai hal yang aku mau. Tapi tidak semua berlangsung lama karena usaha orang tuaku membuktikan. Hidupku mengalami suatu perubahan, di mana setelah kejadian itu, aku hidup berkecukupan atau ya serba cukup lah. Nggak kurang dan nggak lebih. Di masa SMA, menjelang aku lulus, aku mendapati sebuah berita bahagia di mana aku diterima di salah satu universitas ternama di Surabaya. Dan saat itu aku membawakan berita bahagia ini ke keluargaku. Tapi betapa terpukulnya hatiku ketika mendengar respon mereka yang mengatakan bahwa aku tidak disarankan untuk kuliah karena pada saat itu kondisi ekonomi keluargaku sedang tidak baik-baik aja. Dan mendengar hal itu, aku sangat merasa sedih dan betapa menyayat hati karena tidak ada dukungan dari siapapun yang mendukungku untuk berkuliah. Dengan rasa kecewa, aku memutuskan untuk bekerja, di mana rasa ingin melanjutkan suatu pendidikan masih tinggi. Iri juga timbul karena aku melihat teman-temanku yang sudah berkuliah, akan tetapi saat itu aku hanya bisa memandang realita bahwa aku belum bisa melanjutkan suatu pendidikan yang lebih tinggi. Tapi saat ini aku sadar, seperti kata temanku, kunci kehidupan, di mana masa lalumu yang menyakitkan, yang menyedihkan, bahkan memalukan, itu adalah bagian dari semua kehidupan yang dimana itu semua untuk diri kita sendiri. Maksudnya gimana ya? Gini teman-teman, kalau kita tidak ada tanpa masa lalu, mungkin kita tidak akan pernah belajar untuk hal yang lebih baik. Contohnya, jika bukan karena nenekku memarahi aku untuk bersih-bersih, mungkin aku sekarang menjadi orang yang tidak disiplin atau bahkan orang yang malas, yang tidak tekun. Juga melalui usaha orang tuaku yang mengalami suatu kebangkrutan, mungkin aku juga bisa belajar dari hal itu, bahwa membangun sebuah usaha atau mengelola sebuah usaha itu tidaklah gampang. Dari situ aku belajar bahwa hidup itu berputar, tidak selalu di atas, di bawah, bahkan di tengah-tengah. Dan kalau bukan karena aku yang tidak didukung kuliah di Surabaya, mungkin aku tidak pernah belajar mandiri karena di Surabaya lebih dekat dengan rumah. Jadi sehingga hidupku lebih mudah karena dekat dengan orang tua, dan mungkin aku tidak pernah belajar bahwa hidup tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan atau yang kita mau. Kemudian juga jika aku tidak bekerja pada saat itu, aku tidak bisa belajar betapa mencari uang adalah suatu hal yang sulit atau yang menurutku susah. Dari situ aku mengerti bahwa tiap orang mungkin ada kesempatannya masing-masing, tergantung kita. Maukah kita menunggu atau maukah kita mengambil kesempatan itu dengan suatu hal yang membuat kita bisa bahagia. Aku dulu mungkin ingin semuanya itu tidak terjadi teman-teman, tapi semua itu ingin aku rubah. Tetapi aku menyadari bahwa masa laluku menjadikan diriku yang sekarang, dan aku sekarang ada karena masa lalu.